Otherworldly Evil Monarch, Bab 87, Judul, Mendapatkan Kedasar Misteri. Junmo Xie dengan tenang menepuk semua debu di jubahnya saat dia perlahan bangkit dan duduk dengan malas di kursi. Cedera yang dideritanya praktis tidak signifikan baginya dan bahkan tidak pantas untuk disebutkan. Art of Unlocking Heaven's Fortune berjalan dengan kekuatan penuh dan dengan cepat menyembuhkannya. Bagaimanapun, Guan King Han tidak bermaksud untuk melukainya atau menyerang dengan niat membunuh. Cedera yang dideritanya hanya dangkal. Tiba-tiba Junmo Xie merasakan sesuatu dan mendongak untuk menemukan paman ketiganya, seorang veteran pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, menatapnya dari atas ke bawah dengan cara yang terkejut. Matanya mengkhianati betapa ngeri dia merasa, dan jika seseorang melihat jauh ke dalamnya dengan cermat, mereka akan menemukan bahwa mereka mengandung sedikit ketakutan, jejak keterkejutan dan bahkan kilatan kekaguman. Pada akhirnya, bagaimana ini mungkin? Jun Wuyi menatap dengan matanya hampir keluar dan melanjutkan. Siapa yang mengajarimu keterampilan seperti itu? Apakah dari seseorang peringkat suan tertinggi ilahi yang legendaris? Junmo Xie terkejut sesaat. Kemudian, dia mengerti apa yang sebenarnya terjadi dan tertawa. Setelah beberapa lama, dia mengangkat cangkirnya untuk meminum anggur sekaligus dan berkata, "Untuk mengasah keterampilan seperti itu, seseorang harus memiliki hati seorang pembunuh," kata Junmo Xie sambil tersenyum. "Paman ketiga, apakah pertanyaan sebenarnya yang ingin kamu tanyakan berapa banyak orang yang telah aku bunuh untuk mencapai kondisi aku saat ini?" Dari raut wajah Jun Wuyi, Junmo Xie mengerti. Paman ketiganya yang cerdik sudah melihat melalui tindakan instingtualnya. Meskipun mereka telah ditekan pada waktu yang tepat, akan tetap ada aksi sekecil apapun itu. Mungkin Guan King Han bisa dibodohi. Kekuatannya terlalu terbatas dan wawasannya sangat kurang. Tapi siapa Jun Wuyi? Dengan kultivasi Suan Qi tingkat tinggi, pengalaman dari berbagai pertempuran, dan kesempatan untuk mengamati pertarungan dari sudut pandang orang ketiga, bagaimana mungkin dia tidak melihat kebenaran? Jun Wuyi mendengus dan membentak keponakannya. "Mo Xie, selama perang, di medan perang, musuh mengambil nyawa satu sama lain dan itulah aturan alami. Tapi kamu belum pernah bergabung dengan tentara dan masih bisa belajar membunuh dengan cara yang efektif. Bagaimana ini mungkin? Kemampuanmu ini tidak mungkin kecuali tanganmu benar-benar basah oleh darah orang yang tak terhitung jumlahnya." Suara gemetar Jun Wuyi menjadi lebih marah. "Kamu selalu berada di dalam ibu kota kerajaan. Apakah kamu menggunakan warga sipil untuk mencapai ini? Paman ketiga, kamu telah mengalami pertempuran hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya dan karena itu tampaknya berpikir seperti itu. Tidak perlu membunuh dan membantai untuk mengasah teknik membunuh sampai tingkat seperti itu." Junmo Xie melanjutkan dengan tenang. "Sebenarnya, selama kamu benar-benar dapat membiasakan diri dan memahami tubuh manusia, setiap tulangnya, setiap sendi, dan setiap saraf, maka ini semua akan datang kepadamu secara alami." Junmo Xie menutup matanya dan berkata, "Tubuh manusia, terlepas dari jenis kelaminnya, memiliki 206 tulang. Artinya, ada juga 206 sendi dari tubuh di atas paha, di sekitar, atas dan bawah. Pukulan keras ke salah satu tempat ini bisa sangat mematikan bagi keberadaan seseorang. Dan, tidak peduli bagaimana seseorang bergerak dan seberapa baik mereka bertahan, pasti akan ada tempat yang akan ditinggalkan sepenuhnya tanpa pertahanan. Untuk bertarung akan melibatkan penggunaan tulang dan pergerakan sendi. Saat menggunakan kekuatan maksimum di beberapa titik tubuh, bagian lain yang tidak digunakan menjadi cacat fatal. Begitu kamu menemukan kekurangan ini, maka bagian yang dia gunakan juga menjadi bagian dari kekurangan tersebut. Karena semua detail tentang musuh kamu ini menjadi jelas, akan menjadi sangat mudah untuk menemukan tindakan balasan terhadapnya. Aku telah memberitahu kakek bahwa aku tidak dapat bertarung. Sebenarnya, aku tidak bisa karena jika aku bertarung, hanya akan ada satu hasil. Kematian adik ipar. Faktanya hari ini, dia bisa saja mati berkali-kali, setidaknya lebih dari 100 kali. Aku ingin tahu apakah paman ketiga bisa menghitung semuanya." Junmo Xie, matanya berkilauan dan giginya menunjukkan saat dia menyeringai berkata, "Aku harus mengakui bahwa aku sudah terbiasa dengan naluri menempatkan pukulan aku pada mata rantai terlemah dalam tubuh manusia. Di dunia ini, pemahaman terbaik tentang tubuh manusia dimiliki oleh para dokter, tetapi paman ketiga,
kamu pasti jarang melihat dokter yang merupakan pembunuh karena kebanyakan dari mereka hanya belajar cara mengobati dan menyembuhkan. Junwoo menatap kosong dan bingung kata-kata. Dia kemudian dengan marah berkata, kamu hanya memutar kata-kata untuk memaksa logika. Junmo Xie menghela nafas dan berkata, sebenarnya, paman ketiga, sejak aku tumbuh dari bayi hingga sekarang, kamu telah melihatku tumbuh. Namun, 2 tahun di antaranya, kita tidak sering bertemu, tetapi mata-mata kakek selalu mengikuti aku setiap hari, setiap jam sepanjang hari dan menyimpan catatan terperinci dari setiap tindakan yang aku lakukan. Bahkan sampai sejauh mana aku tidur setiap malam. Tidak hanya itu, mereka juga mencatat lamanya waktu yang aku habiskan dengan setiap wanita, siapa wanita itu, latar belakang keluarganya dan juga leluhurnya dengan sangat detail. Paman, apakah kamu benar-benar percaya bahwa aku benar-benar memiliki kemampuan untuk membunuh secara diam-diam terlepas dari semua ini? Tidakkah menurutmu pemikiran seperti itu benar-benar tidak masuk akal? Junwoo tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis karena dia terlihat sangat bingung. Apakah benar-benar ada sesuatu seperti pembunuh alami? Junwoo tergagap, pikirannya kacau balau. Apa yang baru saja dia pelajari benar-benar bertentangan dengan akal sehatnya, dan melihat keponakannya dia merasa sangat bingung. Junmo Xie diam-diam menyeka keringat dingin dari alisnya saat dia diam-diam santai dan merasa nyaman. Ya Tuhan, paman ketiga hampir menangkapku. Untuk membodohi paman ketiga ini benar-benar bukanlah masalah yang sederhana seperti yang aku kira. Tapi kamu, bagaimana kamu bisa begitu berpengetahuan? Dan pencapaian kamu juga sangat tinggi. Ini adalah identitasmu juga. Junwoo tidak menyerah dan terus bertanya lebih jauh. Paman, sejak keponakanmu datang ke dunia ini, aku tidak pernah membunuh siapapun. Kata Junmo Xie dalam-dalam dan di matanya, orang bisa melihat sedikit kesepian dan kerinduan. Ini adalah tampilan ketulusan dan kejujuran mutlak. Ekspresi ini terlalu nyata dan siapapun yang melihat ini akan merasa bahwa dia mengatakan yang sebenarnya, kebenaran mutlak. Ini memang benar, tapi kata-kata yang Junmo Xie katakan. Sejak keponakanmu datang ke dunia ini, dia tidak mengacu pada Junmo Xie melainkan Jun Xie, Raja Iblis. Pada titik ini, pelayan loli kecil masuk dan membungkuk dengan manis sebelum berkata, Tuan muda ketiga, ada seseorang yang ingin bertemu denganmu. Dia telah memberitahuku bahwa dia harus melaporkan sesuatu yang sangat penting dan itu mendesak. Kemudian dia melihat Junmo Xie yang tertutup semua kotoran dan dia merasa kasihan padanya. Tuan muda yang malang, dia telah banyak dilecehkan akhir-akhir ini. Dia juga sangat baik beberapa hari terakhir ini, jadi dia tidak pantas untuk dipukuli dengan kejam. Junmo Xie dengan cepat berkata, biarkan dia masuk. Akhirnya, sepertinya sudah waktunya untuk membantu paman ketiga pulih. Tidak banyak waktu berlalu ketika seorang pria berpakaian serba hitam masuk dengan langkah mantap memancarkan aura kekuatan. Wajahnya tenang dan ketika Junmo Xie menatapnya, dia tahu bahwa bakat orang ini tidak buruk sama sekali. Baik sekali, Jenderal, kita telah mengidentifikasi orang yang membeli rumput daun 9. Siapa itu? Junmo Xie dan Junwoo bertanya secara bersamaan. Tuan muda, namanya Tang Yuan. Pria itu menatap Junmo Xie dan ragu-ragu untuk menyebut nama itu. Tang Yuan, Junmo Xie tiba-tiba berteriak dengan terkejut dan berkata, untuk gendut Tang untuk membeli rumput daun 9, apakah sesuatu telah terjadi di dalam kelantang? Aku tidak tahu ini, Pak. Untuk saat ini. Junwoo dan Junmo Xie, duo keponakan paman, keduanya saling memandang untuk waktu yang lama tanpa berbicara. Utusan itu membungkuk dan dengan cepat meninggalkan ruangan tanpa bersuara. Informasinya tidak bocor? Junwoo merenung dengan lembut. Aku kira tidak. Junmo Xie menjawab. Matanya berbinar dan kemudian, dia mengerutkan kening. Tapi kenapa gendut harus membeli ramuan ini? Mo Xie berpikir sejenak dan berkata, Paman ketiga, aku ingat kamu pernah mengatakan bahwa penemuan ramuan ini menyebabkan 3 helai? Iya, jadi, aku hanya perlu meminta gendut untuk memuntahkan 2 helai ramuan lainnya untuk aku gunakan. Junmo Xie terengah-engah dan berpikir, gendut Tang telah kehilangan banyak hal selama taruhan judi itu dan dia telah menyelamatkannya. Jika dia tidak membatukan 2 helai ramuan ini, dia akan memastikan untuk membuat gendut berlari lebih cepat dari kelinci. Bajingan gemuk itu masih akan mendapatkannya dengan harga murah. Junwoo tersenyum tipis saat dia melihat kakinya menunjukkan sedikit emosi.
Akhirnya aku hanya perlu mendapatkan satu obat terakhir. Meridian jantung yang menyala.